Kartu kredit itu bukan alat bayar, itu alat penunda rasa bersalah. Karena waktu kita nggak sanggup bayar sekarang, kita seolah menenangkan diri dengan satu kalimat, nanti aja, bulan depan. Padahal bulan depan cuma versi lain dari hari ini dengan tagihan yang lebih besar. Dan begitulah sistem menang. Bukan karena kita bodoh, tapi karena kita terlalu yakin diri kita akan lebih mampu nanti. Temen gue, Adit, 27 tahun. Gajinya 2 digit, kerja di kantor keren, nongkrong di coffee shop tiap weekend. Dari luar, hidupnya kelihatan aman. Tapi tiap bulan, dia punya ritual yang sama. Buka aplikasi bank, lihat tagihan kartu kredit, terus tutup lagi. Pura-pura nggak lihat. Yang menarik, Adit nggak ngerasa bersalah. Dia tahu tagihannya naik, tapi hatinya tenang. Karena waktu dia gesek kartu kredit, dia nggak ngerasa kehilangan apapun. Coba bayangin kalau dia bayar pakai uang tunai, ngeluarin lembar demi lembar dari dompet, ngerasa jumlahnya berkurang, ngerasa sakit. Tapi dengan kartu kredit, semua rasa itu hilang. Dan ternyata, rasa mati itu punya nama. Psikolog keuangan menyebutnya pain of paying, sebuah efek yang dibuktikan lewat riset di The Journal of Consumer Research tahun 2016. Otak manusia secara neurologis menurunkan sinyal rasa sakit saat membayar dengan metode non-tunai. Artinya, kartu kredit bukan cuma alat transaksi, tapi juga alat anestesi yang membuat kamu tenang, bahkan saat kamu sedang kehilangan. Dan disitulah jebakan kartu kredit mulai bekerja, bukan di tagihannya, tapi di cara otakmu meresponsnya. Menurut data Bank Indonesia, rata-rata bunga kartu kredit di Indonesia berkisar di 1,75% hingga 2,25% per bulan. Sekilas kecil kan? Tapi kalau dikompaun selama setahun, bunga itu bisa menembus 26 hingga 30% per tahun. 2 kali lipat bunga deposito, bahkan lebih tinggi dari beberapa pinjaman online. Dan yang lebih gila lagi, sebagian besar pengguna bahkan nggak sadar bunga itu dihitung harian. Artinya, setiap hari kamu menunda pembayaran, utangmu bertambah, bahkan saat kamu lagi tidur. OJK mencatat lebih dari 60% pengguna kartu kredit di Indonesia hanya membayar minimum payment setiap bulan. Sekilas kelihatan bijak, yang penting bayar dulu. Tapi logikanya gini, kalau kamu punya utang 10 juta dan kamu cuma bayar 10% minimum payment, berarti kamu masih bawa 9 juta ke bulan berikutnya, lengkap dengan bunga majemuk yang terus menempel. Ini bukan cuma transaksi keuangan. Ini sistem bunga yang dirancang bukan untuk membuatmu bangkrut cepat, tapi untuk membuatmu membayar selamanya. Karena semakin lama kamu di dalam sistem, semakin besar uang yang mereka hasilkan dari kegigihanmu bertahan. Dan yang paling ironis, sistem ini nggak pernah memaksa kita. Dia cuma ngasih pilihan yang terlihat aman, tapi pilihan itu disusun agar kamu selalu kalah secara logika. Pain of paying itu istilah dari Dan Ariely, profesor ekonomi perilaku dari Duke University. Menurut dia, setiap kali kita membayar dengan uang tunai, otak kita langsung merasakan sakit, rasa kehilangan yang nyata. Tapi saat kita pakai kartu kredit, rasa sakit itu tertunda. Kita menukar rasa sakit sekarang dengan rasa sakit nanti. Dan itu jebakan psikologis yang paling halus di dunia modern. Karena otak kita dirancang untuk lebih memilih kenyamanan jangka pendek dibanding konsekuensi jangka panjang. Itulah kenapa orang bisa beli barang yang bahkan mereka nggak butuh, selama limitnya masih ada. Daniel Kahneman, peraih Nobel Ekonomi, pernah bilang, manusia tidak berpikir dalam angka, mereka berpikir dalam emosi. Dan perusahaan kartu kredit paham betul cara memainkan emosi itu. Mereka nggak jual bunga, mereka menjual rasa aman. Warren Buffett juga pernah menyinggung hal ini. Katanya, kalau kamu tidak bisa mengendalikan emosi, kamu tidak akan bisa mengendalikan uang. Logikanya sederhana, kartu kredit bukan alat keuangan, tapi alat psikologis yang bekerja karena kita percaya bahwa diri kita bisa mengendalikannya. Padahal justru keyakinan itu yang bikin kita kalah. Jadi masalahnya bukan di kartu kreditnya, tapi di cara kita berpikir tentang uang. Kalau sistem dirancang untuk menunda rasa sakit, maka satu-satunya cara menang adalah belajar menikmati rasa sakit itu lebih dulu.
Jadi gimana caranya keluar dari lingkaran ini? Pertama, lu harus sadar, utang nggak berbahaya karena bunganya tinggi. Utang berbahaya karena ia membuat kamu percaya bahwa kamu masih bisa menanganinya. Selama kamu masih merasa nggak apa-apa, nanti bisa bayar, kamu belum bebas. Maka langkah pertama bukan finansial, tapi mental. Belajar menikmati rasa sakit, membayar lebih awal. Bayar lunas sebelum tagihan datang. Jangan tunggu bunga muncul, baru panik. Karena setiap kali lo menunda, lo bukan cuma menunda pembayaran, lo menunda kebebasan. Kedua, ganti orientasi lo dari spending mindset ke building mindset. Jangan beli hal yang menandakan kekayaan. Bangun hal yang menciptakan kekayaan. Warren Buffett bahkan bilang, kalau kamu beli hal-hal yang nggak kamu butuh, suatu hari kamu akan menjual hal-hal yang kamu butuh. Dan ketiga, latih awareness finansial harian. Mulai dari hal kecil, cek transaksi tiap malam, catat pengeluaran, dan rasakan setiap kali uang keluar. Karena yang lo lawan bukan sistem ekonomi, tapi sistem psikologis dalam kepala lo sendiri. Uang itu bukan soal angka, tapi soal kendali. Saat lo bisa tenang meski nggak gesek kartu, saat lo bisa nolak diskon terbatas tanpa rasa kehilangan, saat itu lo udah lebih kaya dari separuh dunia. Dan ingat, kebebasan finansial bukan saat lo punya segalanya, tapi saat lo nggak lagi takut kehilangan apapun. Bebas bukan berarti tanpa utang. Bebas berarti tanpa ketakutan. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo mikir ulang soal uang, tekan tombol subscribe karena kita bakal bahas sisi logika dan emosi uang yang jarang disentuh siapapun.